Pernah nggak sih Anda lihat grafik harga saham atau aset lain yang naik turunnya liar banget dan bikin pusing? Tenang, Anda nggak sendirian. Kelihatannya emang kayak benang kusut kan? Tapi, gimana kalau saya bilang, sebenarnya ada cara loh untuk membaca semacam peta tersembunyi di balik semua kekacauan itu? Hari ini, kita akan kupas tuntas sebuah alat yang jadi andalan banyak trader untuk menavigasi pasar, analisis teknis. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari kenapa kita butuh peta ini, terus kita bedah cara kerjanya lewat 3 prinsip utamanya, habis itu kita bandingin sama metode lain, dan terakhir kita lihat contoh nyata yang nunjukin betapa kerennya wawasan yang bisa kita dapat dari sini. Langsung aja kita mulai ya. Oke, bagian pertama, membaca kekacauan pasar. Intinya kan pasar keuangan itu lautan orang jual dan beli. Pertanyaannya simpel. Di tengah ombak yang nggak menentu ini, gimana caranya kita nemuin pola buat nebak arusnya bakal kemana? Nah ini dia pertanyaan besarnya. Apakah semua pergerakan ini cuma acak dan nggak bisa ditebak? Atau jangan-jangan ada logikanya, ada pola yang bisa kita pakai buat bikin kemungkinan atau probabilitas jadi berpihak ke kita? Disinilah analisis teknis berperan. Pendekatan ini bilang gini, lupain dulu deh semua berita, laporan keuangan, atau rumor-rumor. Kita fokus kedua data paling murni yang ada di pasar, yaitu harga aset itu sendiri dan volume perdagangannya. Buat seorang analis teknis, semua cerita yang kita butuhin tuh udah tergambar jelas di dalam grafik. Sekarang kita masuk ke pilar pertama dan yang paling fundamental dari analisis teknis. Ini ide yang benar-benar jadi dasar dari semuanya. Apa sih maksudnya pasar mendiskon segalanya? Gini, ini konsep yang kuat banget. Bayangin sebuah perusahaan mau rilis laporan keuangan yang jelek. Jauh sebelum berita itu keluar, mungkin udah ada gosip, investor gede mulai jualan. Nah, semua sentimen itu, semua harapan dan ketakutan itu udah tercermin duluan di pergerakan harganya. Jadi daripada repot-repot analisis beritanya satu-satu, analis teknis cukup baca ceritanya dari pergerakan harga. Simpelnya, harga itu adalah rangkuman dari semua informasi di pasar. Oke, idenya mulai kebentuk ya. Selain gagasan utama tadi, ada 2 prinsip pendukung lain yang nggak kalah pentingnya. Yuk kita lihat. 2 pilar ini kedengarannya sederhana, tapi dalam banget maknanya. Pertama, harga itu bergerak dalam sebuah tren, dan kedua, sejarah itu cenderung berulang. Kenapa? Karena psikologi manusia yang gerakin pasar itu ya gitu-gitu aja dari dulu. Coba kita bedah satu persatu. Anggap aja ini kayak hukum fisika. Benda yang udah bergerak, ya cenderung bakal terus bergerak ke arah yang sama. Di pasar juga gitu. Sekalinya sebuah tren terbentuk, entah itu tren naik atau tren turun, kemungkinan besar tren itu bakal berlanjut. Pasti bakal ada riak-riak kecil di tengah jalan, kayak di gambar ini. Tapi tugas seorang analis teknis itu justru mengidentifikasi arah besar ombaknya dan ikutin arusnya, bukan malah melawannya. Nah, ini bagian yang menurut saya paling menarik. Pola-pola di grafik itu bukan sulap loh, itu cuma cerminan dari psikologi manusia secara massal. Rasa serakah yang bikin harga meroket, atau rasa takut yang bikin harga anjlok, itu emosi yang sama persis kayak zaman dulu. Karena emosi kita konsisten, ya pola yang dihasilkannya di pasar juga jadi cenderung berulang-ulang. Jadi, poin pentingnya ini. Analisis teknis itu bukan bola kristal. Sama sekali bukan. Ini lebih mirip kayak ramalan cuaca. Ahli cuaca kan pakai data-data buat bilang kemungkinan 70% bakal hujan. Nah, analis teknis juga gitu. Mereka pakai pola grafik buat bilang ada probabilitas tinggi harga bakal bergerak ke arah tertentu. Ini semua tentang probabilitas, bukan kepastian. Tujuannya adalah menempatkan peluang di pihak kita. Sekarang, ayo kita bahas salah satu hal yang paling sering bikin bingung para pemula. Apa sih bedanya analisis teknis sama saudaranya, analisis fundamental? Tujuannya sih sama ya, sama-sama mau bikin keputusan investasi yang lebih baik. Tapi cara pandangnya beda banget. Tabel ini ngerangkumnya dengan pas. Analisis fundamental itu bertanya, berapa sih nilai wajar dari aset ini? Mereka bakal gali laporan keuangan, lihat kesehatan bisnisnya, buat mutusin apa yang layak dibeli buat jangka panjang. Sebaliknya, analisis teknis itu pertanyaannya beda. Kemana harga bakal bergerak selanjutnya? Mereka lihat grafik buat mentuin kapan waktu yang pas buat beli atau jual, biasanya buat jangka pendek. Dua-duanya alat yang valid kok, cuma fokus dan tujuannya aja yang beda. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang kita lihat contoh di dunia nyata, gimana data teknis bisa ngasih kita wawasan yang nggak bakal pernah kita temuin di laporan keuangan perusahaan manapun. Di pasar komoditas, ada data unik namanya open interest. Gampangnya, anggap aja ini jumlah total taruhan yang masih aktif di pasar tentang harga sebuah komoditas di masa depan.
Makin tinggi angkanya, berarti makin banyak uang dan perhatian yang lagi fokus ke komoditas itu. Ini bisa jadi pengukur sentimen pasar. Coba kita ambil contoh pasar perak. Jumlah janji di atas kertas atau kontrak untuk memperdagangkan perak di masa depan, ternyata jumlahnya 2 kali lipat lebih banyak dari jumlah perak fisik yang beneran ada di seluruh dunia. Wow. Nah, ini yang saya maksud dengan melihat di bawah permukaan. Laporan keuangan mungkin cuma nunjukin puncak gunung esnya aja. Tapi data teknis kayak gini nunjukin potensi ketidakseimbangan yang besar di bawahnya. Antara janji di atas kertas dengan kenyataan fisiknya. Ini bisa jadi sinyal ada potensi gejolak atau resiko yang nggak kelihatan kalau kita cuma pakai analisis fundamental. Jadi, kesimpulannya apa? Anggaplah analisis teknis ini bukan alat buat ngeramal masa depan secara pasti. Tapi ini adalah seperangkat alat yang powerful banget buat membaca psikologi pasar, mengidentifikasi tren, dan pada akhirnya bantu kita bikin keputusan yang lebih cerdas dengan menempatkan probabilitas di pihak kita. Setelah paham dasar-dasarnya, bahwa harga itu mencerminkan segalanya, bergerak dalam tren, dan sejarah itu berulang, grafik yang tadinya kelihatan kacau balau, mungkin sekarang mulai terlihat kayak sebuah peta kan? Pertanyaannya sekarang adalah, apa Anda siap untuk mulai belajar membaca peta itu?